Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian sore-sore. Jadi untuk episode kali ini kita akan mulai lagi sore-sore. Dan ini berarti video sore-sore ke-16. Ini episode 16 dan temanya adalah tentang Kamen Rider Saber. Jadi gua udah bikin gua udah nanya ke kalian di komunitas. Jadi Daichi Kamijo bilang kalau pengkhianat ada di dalam organisasi Sword of Logos. Dan sejauh ini kita diliatin kalau Mbak Reika dari Markas Selatan yang jadi pengkhianatnya. Tapi gua ngerasa gak cuma dia doang, ada juga salah satu dari para ksatria yang berkhianat. Nah, menurut kalian dari anggota Sword of Logos yang ada sekarang ini, Buster, Blaze, Slash, sama Kenzan, siapa pengkhianat atau imposternya dan alasannya juga kenapa? Terus yang jawab itu ada 4 orang, ya dikit sih nggak masalah, mungkin karena pada nggak tahu juga atau nggak ngikutin Kamen Rider Saber kali ya. Dan seperti biasa kita mulai dari gua dulu, dan gua ngerasa pengkhianat atau impostor dari Sword of Logos adalah Ren atau Kamen Rider Kenzan. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan Buster, Blaze, Slash, mereka bertiga itu punya kedekatan dengan Toma atau Kamen Rider Saber. Espada nggak dihitung karena saat ini dia anggapannya udah lagi ngilang ya. Nah, kenapa gua bilang Kenzan ini pengkhianatnya? Karena interaksi antara Ren dengan Toma itu sedikit banget dibanding yang lainnya. Serius, sedikit banget. Jadi ya kita mulai dari episode 16. Sebenarnya ya pengkhianat utamanya sih sejauh ini yang bisa kita lihat adalah Reika ya dari scene ini. Jadi dia bilang kalau pada saat si Calibur itu udah hilang, sekarang kuncinya itu adalah ada di Kamen Rider Saber atau si Toma. Nah, terus dia bilang juga kalau mereka itu butuh pedang kegelapan dan juga pedang cahaya. Pedang cahayanya kan ada di Yuri, sedangkan pedang kegelapannya entah kenapa saat ini menghilang dibawa oleh angin. Nah, Kamen Rider Kenzan itu kan shinobi. Terus sejauh ini yang udah kita diliatin dia itu elemennya angin. Nah, terus ada lagi yang menarik. Kan di sini kita diliatin mana ya bentar. Nah, di episode ini atau di bagian ini, di sini tuh si Toma direkrut sama si Reika kalau dia mau nggak sih ikut jadi bagian Markas Selatan. Tapi di sini si Toma bilang kalau dia itu pengen di utara aja bareng sama teman-temannya. Terus kata si Reika tuh kayak oh ya udah nggak masalah. Habis itu si Reika kayak ngehasut teman-temannya dari mulai. Nah, di sini mana ya? Nah, di sini nih. Di sini dia mulai ngehasut si Rintaro. Nah, kita dilihatin nih dia ngehasut si Rintaro. Terus berikutnya di sini kita dilihatin dia ngehasut Buster sama juga Slash. Habis itu udah tuh itu aja tuh dilihatin dan adegan tiba-tiba berlanjut ke mereka semua atau para ksatria dari Sword of Logos Markas Selatan berkumpul buat ngambil pedangnya Toma. Kan tadi kita udah diliatin si Rintaro dihasutnya kayak gimana, Buster sama Slash juga dihasutnya kayak gimana. Tapi si Ren ini kita nggak diliatin dihasut sama si Reikanya. Dia entah kenapa bisa tiba-tiba ngikut sama mereka. Ini aneh banget sih. Kenapa cuman dia doang yang nggak diliatin proses rekrutnya gitu loh. Selain itu dia juga sebenarnya nih mereka bertiga ini kayak masih nggak percaya kalau Toma itu pengkhianat. Si Ren ini kayak tuh lihat mukanya datar banget dan dia juga yang mulai nyerang duluan. Tuh dia tuh yang mulai nyerang duluan. Ini aneh banget sih jujur aja. Si Ren atau Kamen Rider Kenzan ini benar-benar aneh banget. Nah, terus berikutnya ini ada di episode 17. Sebenarnya seperti yang tadi udah gua bilang, ketiga ksatria lainnya itu mereka itu masih nggak percaya atau masih nggak percaya gimana sih kok si Toma bisa jadi pengkhianat dari sifatnya yang kayak gitu. Tuh mereka bertiga ini nggak percaya atau alias masih kayak bingung. Mana mungkin sih si Toma pengkhianat? Tapi di sini si Ren kayak yang kayak yang ngincer banget lah. Kenapa ngincer banget si Toma? Tuh,
Dia ini ibaratnya kayak nggak sabaran, yang rada-rada nggak masuk akal sih kenapa nggak sabarannya. Nah terus di sini nih, si Bareika ini minta buat ngambil pedangnya Saber sama pedangnya Espada. Nah bisa kalian lihat ketiga ini, Slash, Buster, dan Blaze, dia itu kayak ekspresi tuh kayak bimbang, gimana sih bimbang, masih nggak percaya gitu. Tapi di sini nih lihat nih, dia ini bukan kayak yang bimbang, tapi lebih kayak yang wah anjir, kenapa pada nggak kehasut sih, lebih kayak gitu. Lebih mukanya tuh lebih ke yang kesel. Jadi serius, gue entah kenapa sangat ngerasa kalau si Kenzan atau Ren ini imposternya. Nah berikutnya kita mulai masuk ke jawaban dari kalian. Yang pertama ada dari James Adrianto. Menurut saya anggota Soul yang berkhianat itu adalah Kenzan dan Buster. Karena kalau untuk Kenzan itu pas di episode 16 itu dia yang nyerang Toma duluan. Ya tadi seperti yang udah gua kasih lihat, dimana si Kenzan itu emang nyerang duluan. Kalau untuk Buster itu karena dia sifatnya serius terus, tidak ada sifat bercanda si Buster ini. Sebenarnya ada sifat bercanda si Buster ini waktu saat episode dimana si Buster jadi batu, ya kan, jadi batu. Terus di akhir-akhir episode waktu Medusa udah kalah, si Buster ini bilang ke anaknya kalau papa lo yang udah ngalahin monster ini. Terus yang lain tuh pada bilang enggak kayak gitu woi. Jadi ya, tapi itu pendapat dari James ya, mungkin aja bisa jadi. Berikutnya ada dari Rary Muhammad. Ini berasa seperti main game Among Us. Hanya saja kemungkinan keempat kesatria Sword of Logos ini ada imposter sekitar 25%. Dan juga spekulasi saya mungkin Kamen Rider Slash karena beberapa sifat. Ya, Slash ini sifatnya rada-rada berubah ya, tapi itu berubah kalau udah jadi Kamen Rider. Pada saat masih jadi si Dai Shinji, dia itu ya sifatnya ya kayak orang gitu, pemalu dan segala macamnya. Tapi ketika udah berubah jadi Kamen Rider Slash, dia itu lebih percaya diri. Dan kalau pakai Wonder Red Book yang Bremen itu, yang musik-musik itu, dia jadi lebih barbar lagi. Terima kasih tadi James dan Rary. Berikutnya ada dari Jasmine Mazani. Kalau saya sih lebih curiga ke Falcon, karena berhubung Rintaro pernah bilang di markas selatan juga ada Swordman, dan konfirmasi Falcon juga bakal masuk ke serial. Who know, bisa jadi kan? Ya, nah ini juga bisa jadi kan sejauh ini kita diliatin baru kesatria dari markas utara, sedangkan dari markas selatannya kita benar-benar belum diliatin satupun kesatrianya. Jadi bisa juga si Falcon ini awalnya dia itu emang kesatria dari markas selatan ya, karena kan walaupun sekarang ini baru muncul di movie, cuman emang udah dikonfirmasi kalau si Falcon ini dia bakalan muncul juga di seriesnya. Jadi ya bisa aja. Terima kasih Jasmine Mazani. Dan yang keempat atau yang terakhir ada Iwanu Gaming. Kalau saya curiga dengan Kamen Rider Kenzan karena sifatnya yang emosi dan tidak setuju dengan Toma yang berkata bahwa ada pengkhianat di Sword of Logos. Ya, ini lagi-lagi Kenzan. Kenzan itu dia bener-bener apa ya, karakternya masih misterius banget. Yang kita tahu cuman sifatnya yang pemarah, emosi, dan selalu tergesa-gesa ya. Dan kalau kita lihat, kalau kalian nonton beberapa episode terakhir, dia itu selalu nyari lawan yang kuat. Entah kenapa, gue pun tidak mengerti kenapa si Kenzan ini selalu mencari kekuatan. Jadi ya, itu dia jawaban dari kalian semua. Terima kasih untuk James, Rary, Jasmine, dan Iwanu karena sudah ikutan di sore-sore episode 16 ini. Dan untuk minggu depan, pertanyaannya adalah tentang series Kikai Sentai Zenkaiger. Sejauh ini kita kan tahu kalau di Zenkaiger ini baru ada 1 manusia dan 4 Kikai Noid. Nah, menurut kalian Ranger ke-6-nya itu bakalan manusia atau bakalan Kikai Noid lainnya? Dan yang pasti alasannya juga kenapa. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah ngikutin sore-sore episode ini. Dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Ciao.